bersama Takdir. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Halo semuanya, seneng banget nih bisa kembali lagi di Takdir kali ini. Yang pastinya pembahasannya nggak jauh dari topik keseharian kita. Oke, kenalin aku Raihan Nabil Mahbubi. Dan hari ini aku ditemani oleh Dan aku Vega, dan kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua aja nih. Kita sudah mengundang bintang tamu yang spesial banget, yaitu Kak Hamdan. Oke, baik. Halo semuanya. Di edisi Tokil kali ini saya diberi kesempatan untuk diajak oleh dua adik hebat kita. Ada adik Albani sama adik Vega nih. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah disayang jangan di ghosting. Jangan-jangan kamu korban ghosting, jangan ya. Saya Hamdan Safiuddin, sarjana pendidikan. Saya merupakan salah satu lulusan dengan predikat wisudawan terbaik program studi dan juga lulusan wisudawan terbaik kategori publikasi ilmiah di Universitas PGRI Negara Kota Pasuruan pada tahun 2025, dan saat ini saya mengajar di SMK untuk Surapati. Salam kenal semuanya, salam kenal dua adik hebat. Halo Kak. Oke, sebelum kalau boleh tahu nih ya, gimana sih perjalanan kakak sampai bisa berada di bidang pendidikan kali ini? Oke. Baik, jadi perjalanan saya kenapa bisa sampai di titik pendidikan saat ini. Dulu itu sebenarnya saya tuh bercita-cita ingin menjadi akuntan publik. Saya tuh pengen banget masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Terus another plan, saya ingin kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Ya, kenapa? Karena di segala lini sektor pekerjaan, di semua bidang pekerjaan pasti tentu membutuhkan anak publik, anak ilmu komunikasi. Saya ingin jadi public relation atau paling enggak bisa tampil di layar televisi untuk jadi news anchor atau lain sebagainya. Namun perjalanannya berubah drastis 360 derajat karena saat itu 2019 saya kena musibah. Ibu saya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan sebelum itu saya ditinggal oleh ayah saya. Jadi ayah sama ibu saya sempat pisah waktu saya SMA kelas 10. Singkat cerita, saya harus mengubur dalam mimpi saya untuk menjadi seorang akuntan publik atau public relation. Lalu saat itu COVID ya, 2020, saya waktu itu sempat daftar ke SNMPTN, SNMPN, PTKIN, dan jalur-jalur rapot lainnya. Kebetulan saya juga masuk eligible di SMA kala itu, dan saya tinggal sama nenek dan bule ya. Terus mereka berdua bilang, "Le, jangan kuliah di luar kota, di dalam kota aja. Sambil kamu mungkin kerja di mana atau bagaimana." Kebetulan waktu itu saya aktif di Forum Anak. Di Forum Anak itu saya beberapa kali menjuarai, seperti juara Senat, kemudian sempat membawa kelurahan saya untuk winner Dava Award tingkat nasional waktu itu di tahun 2018, dan sempat mengadakan sebuah event. The one and only Forum Anak Kuren mengadakan event namanya itu Lomba Anak Hebat Indonesia, dan salah satunya itu ada anak kir semasa juga waktu itu yang jadi juaranya, namanya Mbak Indah, Mbak Virus Indah, dan juga Mbak Resti. Dan saat itulah saya berkecimpung di dunia Forum Anak, dan harapan saya bisa kerja di bidang anak ya. Kalau di Kota Pasuruan ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Waktu itu mungkin saya kurang punya orang dalam ya. Jadi ketika saya minta pekerjaan sama orang dinas, barangkali saya honorer di sana sambil kuliah di sini, mereka bilang, "Saya di sini cuma kasih, bukan kepala dinas. Jadi mohon maaf saya nggak bisa membawa Mas Hamdan untuk bisa kerja di sini." Saya berkecil hati kayak, ya Tuhan, ketika saya ditinggal oleh ayah saya sempat down. Kemudian ditambah 2019 saya ditinggal oleh ibu saya, dan saya harus mengubur mimpi saya untuk kuliah keluar kota. Pada akhirnya saya pun juga masih belum menemukan pekerjaan saat itu. Dan qadarullah saya dipanggil oleh guru SD saya untuk menjadi guru bantu kelas 2 saat itu. Dan mau nggak mau saya ambil jurusan pendidikan di Universitas PGRI Negara. Waktu itu sempat bimbang juga mau ambil apa, karena di SMA jago ekonomi, mau ambil ekonomi, tapi ekonomi hanya bisa ngajar di SMA. Oh, ambil PKN aja, PKN bisa di SD, SMP, sama SMA. Dan di sisi lain, almarhum ibu saya waktu itu guru TK juga. Jadi
secara tidak langsung saya melanjutkan legasi dari almarhumah ibu saya jadi seorang pendidik. Ya, here I am right now to be teacher dan berkecimpung di dunia pendidikan. Dan meskipun saya di Universitas PGRI Negara, tapi saya bisa membuktikan bahwa dimanapun alma mater kamu, tapi kalau berlian akan tetap menjadi brilian dimanapun dia berada. Oke, keren banget ya dari Kak Hamdan ini. Jadi intinya semua itu butuh proses ya Kak. Betul. Ya? Oke, setelah kita mengenal lebih dalam tentang Kak Hamdan, langsung saja kita bahas topik utama di Talkir hari ini, yaitu tentang pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Nah, jujur nih ya, akhir-akhir ini kan banyak sekolah nih Kak yang nerapin peraturan tentang pembatasan gadget gitu. Itu menurut Kakak itu gimana sih? Ini sudut pandang saya sebagai seorang guru ya. Latar belakang dulu ya, kenapa tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah terkait pembatasan penggunaan gadget. Kita tahu saat ini di era digital, revolusi 4.0, kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kemudian kita juga tidak bisa jauh dari yang namanya persebaran informasi yang begitu pesat dan juga cepat. Maka di beberapa isu atau beberapa kejadian di status quo saat ini, banyak sekali anak Gen Z ya, itu mereka satu kecanduan dengan yang namanya gadget. Bahkan ada yang namanya fenomena brain rot. Kalian tahu nggak sih itu brain rot apa? Brain rot itu adalah fenomena di mana seseorang stuck dalam berpikir akibat dari screen time yang terlalu berlebihan, sehingga mereka menjadi cenderung malas, mereka menjadi cenderung sulit berpikir karena terlalu asik dengan screen time dan scroll dan sebagainya. Dan itu ada kaitannya dengan fenomena yang namanya doom scrolling ya, terlalu asik scroll, dan yang di scroll itu bukan tentang konten-konten edukasi atau bersifat informatif, malah konten-konten yang sekedar hiburan yang bersifat semu. Kebahagiaannya tuh hanya bersifat semu, atau kalau istilah inanya tuh pseudo happiness. Nah, dari situlah menjadi sebuah bumerang bagi Gen Z saat ini yang kebanyakan pelajar di berbagai macam jenjang ya. Kalau di SMP SMA kan Gen Z, kalau di SD TK kan Gen Alpha sekarang ya. Nah, itu kalau terlalu keseringan screen time, banyak berhadapan dengan HP, maka mereka akan terkena yang namanya brain rot. Otaknya stuck, nggak bisa berpikir, isinya harus scroll, harus main gadget dan sebagainya. Terus kecanduan game, bahkan di kelas pun kan isinya ya main game, mabar kayak gitu-gitu kan. Dan itu sangat mendistraksi konsentrasi pelajar untuk mereka harusnya di sekolah belajar. Yang ketiga, banyak kejadian-kejadian karena akibat paparan HP, pelajar itu menjadi punya pribadi yang amoral, miris etika. Kemudian karena gara-gara standar TikTok, akhirnya jadi gayanya itu diikuti. Padahal nggak semua standar TikTok dan nggak semua influence yang ada di media sosial dapat ditiru oleh para pelajar, karena kita pelajar kan punya koridor-koridornya, punya batasan moral, punya etika dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian yang kita ketahui seperti di salah satu sekolah di daerah Jawa Barat, yang kepala sekolah menegur karena dia merokok di lingkungan sekolah, yang pada akhirnya bikin si kepala sekolahnya dilaporkan. Itu kan salah satu dampak dari adanya gadget. Mungkin dengan merokok di lingkungan sekolah sebuah tren yang harus diindahkan dan dinormalisasikan, akhirnya ditiru. Dan ketika ditegur, mereka nggak terima, sampai bawa orang tua juga dan dilaporkan. Dan itu kan bentuk betapa mirisnya generasi saat ini hanya karena akibat dari paparan HP. Terus apalagi ya, yang tindakan bullying yang sampai merugikan fisik dan sebagainya, itu kan karena contoh-contoh yang dipamerkan oleh video-video yang mereka
konsumsi setiap harinya. Kayak, wih, ini keren, wih, ini FYP, wih, ini bakal terkenal. Oke lah dicoba. Akhirnya bullying terjadi. Terus miris etika. Akhirnya terjadi degradasi moral yang itu mengkhawatirkan gitu loh. Apalagi tantangan saat ini kan guru itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga mendidik karakter seorang anak. Jadi kalau anak yang dididik mereka lebih banyak screen time-nya, ya pasti akan kalah. Makanya kenapa ada kebijakan pembatasan gadget itu tadi. Ya, berarti memang pembatasan ini tuh ada tujuan tersendirinya itu ya. Betul. Nah, kalau menurut kakak nih, pembatasan kebijakan ini tuh berpengaruh nggak sih ke kesiapan kerja para siswa yang kan kerja saat ini tuh serba teknologi gitu loh kak? Oke, pertanyaan cukup menarik. Berpengaruh nggak sih untuk kesiapan peserta didik? Kalau menurut saya, sekarang kan lagi eranya artificial intelligence ya, AI. Bahkan seni pun bisa Di AI. di AI kan, ya nggak sih? Terus poster juga, kalau dulunya kan kita bikin manual, terus ada Canva, terus lebih maju lagi pakai Banana Gemini dan lain sebagainya. Nah, saya rasa terkait kesiapan seorang pelajar dengan adanya pembatasan ini tergantung dalam artian jika pembatasannya ini ketika proses pembelajaran di kelas, saya rasa fine-fine aja. Jadi harapannya kan pembatasan gadget ini kan mereka tuh di luar jam sekolah itu udah main HP sama temennya, entah itu main game, entah scroll media sosial dan sebagainya. Harapannya kan di kelas itu fokus di pembelajaran. Nah, kalau pembatasannya itu dalam lingkup ketika proses pembelajaran di kelas, saya rasa oke-oke aja. Namun ada beberapa pelajaran, contohnya seperti saya itu kalau ngajar, kebetulan kan saya juga ngajar seni musik ya, bukan hanya PKN sesuai dengan jurusan saya tuh lebih cenderung mereka kalau misal praktik pianika, kalau misal kadang kan, ya mohon maaf, nggak setiap siswa itu mampu beli pianika. Ada beberapa yang dia tuh buat beli pianika itu masih mikir-mikir. Nah, saya beri kemudahan ke mereka. Ya udah, download aja aplikasi pianika di Play Store. Otomatis kalau pembelajaran saya ketika ada praktek pianika, mau nggak mau kan harus pakai HP. Pianikanya pakai main sambil HP. Terus beberapa kali juga saya sering menggunakan game interaktif, entah itu Kahoot, Quizizz, kemudian Zquiz, Wordwall, EduCaplay, dan lain sebagainya, itu kan pakai HP. Tentu kan mau nggak mau kita kan harus mempersilahkan peserta didik untuk main HP kan. Jadi saya rasa pengaruh terhadap kesiapan kerja ini ya tergantung bagaimana pembatasan yang diberikan oleh guru ketika di dalam kelas. Kalau misal harapannya anak-anak di kelas ini bisa fokus mengikuti pembelajaran, it's okay. Tapi kalau misal membatasi dalam hal gerak-gerik kreativitas peserta didik, ya saya rasa ya nanti akan berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam berteknologi. Karena sekarang kan pembuatan CV bukan lagi pakai tulis tangan, ada CV ATS, CV Canva. Kalau misal anak-anak dibatasi dalam hal seperti itu, ya saya rasa ya salah gitu. Jadi pembatasan yang dimaksud di sini ini harus jelas, pembatasan dalam penggunaan agar mereka fokus atau malah pembatasan dalam kreativitas mereka. Nah, kalau kesiapan kerja saat ini ya semua serba email, semua serba AI dan sebagainya. Kalau kita membatasi untuk ke sana ya pasti juga ya, walaupun kita jangan sampai terlena dengan yang namanya AI, karena beberapa sumber di AI itu juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kayak kita kan di kiri ya, kalau kita mau bikin penelitian full dari AI itu sangat salah, karena beberapa sumber AI itu juga ada yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya ada kalanya kita mungkin brainstorming ide boleh pakai AI, tapi kalau untuk keseluruhan naskah ya kita harus bikin sendiri. Pun seperti contohnya bikin CV, ya kita pakai Canva, kita ngedit, jangan terima beres dari AI. Itu foto misalnya, ya kita pakai foto yang di studio, jangan foto yang upload tolong edit, ya itu bukan meningkatkan kreativitas, malah bikin peserta didik makin malas. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kesiapan kerja seorang pelajar itu
bukan ditentukan bagaimana dia mahir dalam berteknologi, tapi bagaimana dia paham koridor-koridor batasan kapan menggunakan gadget, kapan tidak. Seperti itu. Oh, jadi tergantung dari kebijakannya juga ya? Iya, termasuk di kelas juga ya. Jadi guru itu jangan terlalu sakit lah. Dia kan kayak misal game pakai HP, misal pembelajaran kuis pakai HP, terus kalau nggak boleh pakai HP bagaimana? Kan kalau metode ceramah, tulis di ngerjakan soal di LKS atau kan juga bosen kan? Monoton gitu ya. Monoton. Oke. Sekarang kalau dari sisi kontranya ini ya, terkadang kan juga kita butuh gadget itu buat belajar ya, yang tadi dijelaskan sama Kak. Dan nah, menurut kakak itu kendala yang sering terjadi seperti itu apa? Tapi ini ada beberapa challenge bagi seorang guru ya. Ada beberapa sekolah yang seperti saya sebut aja ya, sekolah rakyat, terus beberapa sekolah seperti International Islamic Boarding School, itu peserta didiknya itu dipegangi laptop sama tablet. Ya karena harapannya biar pembelajarannya itu adaptasi dengan kemajuan teknologi, biar nggak monoton metode ceramah tulis gitu. Tapi juga ada beberapa challenge. Ini kalau misal gurunya nggak jeli dan nggak teliti, kadang ketika misal pembelajaran pakai quiz wizard yang ulah tangga itu misalnya, kalau gurunya nggak teliti, itu kadang ada juga yang beberapa peserta didik itu yang mereka buka dua layar. Jadi yang satu buat pembelajaran, yang satu buat YouTube atau satu buat Instagram. Nah itu yang bikin challenge. Ya pada akhirnya solusi yang bisa dilakukan ketika menghadapi siswa yang agak rebel seperti itu, ya harus keliling. Jadi meskipun kita pembelajarannya pakai HP, pakai tablet, pakai laptop, sebagai bentuk adaptasi dengan kemajuan teknologi, guru juga harus jeli dan keliling kalau bisa. Biar mereka tuh meskipun pakai gadget, meskipun pakai tablet, meskipun pakai iPad, mereka tetap fokusnya di pembelajaran mereka. Kayak gitu. Berarti harus Diawasi gitu. Iya, diawasi, fungsi pengawasan, betul. Fungsi pengawasan. Nah, kalau yang dari kan di era digital ini kan banyak materi-materi belajar itu yang dari YouTube atau bahkan Betul. yang online gitu loh Kak. Ibu kayak gitu ya. Ya, kalau terlalu dibatasi itu kan nanti akan sulit juga ke siswanya. Nah, itu menurut kakak gimana? Nah, makanya tadi kan saya sudah menyampaikan di awal, pembatasan ini tuh juga harus memahami situasi dan kondisi. Jangan terlalu strict dalam pembatasan. Misal, ketika guru menerangkan, HP dikumpulkan, itu nggak apa-apa. Tapi, ketika misal, ayo, sekarang kita membahas tentang konflik antara Iran dan Israel. Dari materi yang saya sampaikan, misal materi Pancasila tentang tantangan Pancasila di era global atau tantangan Pancasila di mancanegara. Materi ini, nah kalau ketika guru menyampaikan materi, oke, boleh HP dikumpulkan di depan semuanya. Nah mungkin, sekarang kalian bikin opini, tanggapan dampak ekonomi Indonesia dari adanya konflik Israel dan Iran. Dengan catatan kalian boleh cari referensi di internet, boleh dari e-book, boleh dari YouTube, boleh dari TikTok dan sebagainya. Nah kalau seperti itu tadi diperbolehkan menggunakan HP. Jadi pembatasan ini harus disikapi dengan wise, dengan bijak. Bukan berarti terlalu saklek, terlalu strict. Pokoknya setiap pembelajaran nggak boleh main HP, enggak. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing pelajaran di guru mapel yang mengajar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi pembatasannya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak terlalu strict dan juga saklek. Itu sih. Kalau kalian berdua, kalau di sekolah kalian ada nggak sih bapak ibu guru yang malah pembelajaran itu dengan HP? Mungkin dari Albani dulu. Ya, kalau dari saya sendiri ya, terkadang juga butuh gitu dari untuk mempersiapkan presentasi, biasanya menggunakan laptop. Iya. Itu kan
juga butuh teknologi buat di Canva juga. Iya, poster Jadi, gitu ya. Ya poster, biasanya buat PPT gitu kan, buat Hmm. presentasi buat materi. Terus Jadi, sepertinya kan juga sering kan guru-guru di sekolah kalian itu pakai Wigon gitu nggak sih? Iya. Kalau itu kan pakai HP ya. Betul. cuman tetap harus diawasi juga. Iya, fungsi pengawasan itu biar gak kecolongan lah ya. Iya. Terus kalau kamu? Kalau saya ada juga Kak guru mapel tuh yang malah nyuruh kita untuk nyari materi di handphone, jadi di search nanti dijelasin bareng-bareng gitu sama gurunya. Tapi yang perlu dioptimalkan kalau misal seperti itu adalah fungsi pengawasan. Minimal gurunya tuh keliling buat lihat. Kadang lek wis arek DKI, maaf ya saya pakai bahasa campur Jawa. Kalau anak udah dikasih kebebasan, ayo silakan cari materi bebas di HP. Kalau gak diawasi, mereka kadang buka WA, balesi WA-nya, doi, Oh, iya. pakai asanya, terus atau mungkin buka TikTok, malah gak cari materi, malah asihkan scroll-scroll. Nantinya dengan adanya pembatasan gadget ini bukan malah bikin anak-anak terhindar dari fenomena doom scrolling dan brain rot, malah tambah meningkatkan kayak gitu ya nggak sih? Jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut karena mengingat saat ini banyak fenomena yang miris etika banget karena adanya paparan konten-konten yang menginfluence anak-anak Gen Z untuk jadi rebel atau amoral. Tapi saya pun juga tidak setuju, mengingat saya pun juga guru Gen Z yang kalau pembelajaran itu selalu pakai HP, pakai gadget, pembelajaran interaktif dan lain sebagainya. Cuma itu tadi, challenge-nya adalah di fungsi pengawasan. Jadi harus jeli, jangan sampai kecolongan ketika anak-anak diberi kebebasan main HP, malah kalau nggak diawasi buka-buka yang lain yang selain dari pelajaran. Tapi kalau kalian sendiri setuju nggak? Setuju sih ya kalau dari penggunaan gadget yang buat belajar tapi juga tetap diawasi. Jadi sepemikiran dengan saya ya. Ya betul. Menurut kakak, kebijakan pembatasan gadget ini memang perlu disamaratakan semua jenjang pendidikan atau disesuaikan di jenjang pendidikannya? Oke, ini nyambung lagi dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau saya disesuaikan ya. Kalau di SD saya rasa nggak ada yang bawa HP ya. Dan di SD itu sangat, gurunya tuh ekstra. Kebetulan saya dulu pernah ngajar di SD. Dan itu kita di sana tuh nggak hanya transfer ilmu, tapi juga ngemong seperti seorang bapak dan ibu di sana itu. Kayak ketika ada izin ke kamar mandi, kita harus gimana caranya untuk mereka jangan sampai, ya mohon maaf banget, kececeran misalnya, atau mungkin belepotan. Jadi kita harus merapikan seragamnya atau lain sebagainya. Terus ketika jajan ke kantin atau pas jam istirahat itu juga mengawasi, jangan sampai entah mungkin ya belepotan atau kotor dan sebagainya. Terus ketika mengerjakan pun kita juga memperhatikan nulisnya, terus masih ngajari membaca, mengajari karakter, benar dan salah, buruk dan baik. Jadi sebenarnya ekstra, dan saya rasa kebijakan pembatasan gadget nggak perlulah ke jenjang SD, karena saya rasa di SD pun juga nggak akan mungkin anak SD buat main HP, ya mungkin ketika di luar dari jam sekolah. Jadi lebih ke itu aja sih kalau menurut saya. Pembatasan gadgetnya itu lebih ke fungsi pengawasan orang tua. Jadi kalau bisa orang tua juga harus ngontrol. Kadang sekarang kan gen alpha ya, itu kan omongannya agak-agak kotor gitu Iya. kan. Itu kan karena paparan dari konten yang mereka lihat di YouTube. Nah dari situlah siklus lingkaran setan dari adanya dampak buruk gadget itu akan terus berulang. Jadi ya saya rasa percuma kebijakan pemerintah membatasi gadget di lingkungan sekolah, tapi kalau di rumah orang tuanya lost control, lost pengawasan, ya kebijakan ini nggak akan berhasil. Jadi perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari segala lini sektor pihak, berbagai pihak, ya orang tua, ya pendidikan, dan juga masyarakat ya, terkait dengan pembatasan gadget bagi anak, bukan hanya bagi siswa di lingkungan sekolah. Jadi saya rasa ini perlu penyesuaian dan perlu adanya evaluasi sih masalah kebijakan ini. Kalau di SMP beberapa sekolah sudah ada yang ngasih kebijakan nggak boleh bawa HP ya. Kalau di sekolah kalian dulu gimana SMP? Kalau SMP dulu
kebetulan saya itu di asrama ya, jadi di pondok gitu, jadi nggak ada HP-HP gitu. Iya. Jadi lebih fokus belajarnya. Dan enaknya kalau misal kita nggak ada HP kan kita ada interaksi sosial nggak sih Iya, sama temen ya. betul. Hubungan kita lebih emosional ya nggak sih? Kalau kebingungan tanya ini bisa tanya ke temen. Discuss gitu ya. Betul. Gitu. Bahkan loh, ketika kita ngopi aja ya, nongki sama teman-teman, itu bukan lagi interaksi, bukan lagi komunikasi, HP yang difokuskan. Betul. Ya nggak sih? Jadi Betul. kayak ya percuma kumpul, percuma dari uni ya, tapi yang disibukkan sama tangan masing-masing HP gitu loh. Jadi saya rasa kebijakan ini cukup baik ya untuk anak semua usia, ya dari kalangan gen alpha, gen beta, gen Z. Saya pakai penyebutan istilah itu karena lebih mudah diterima oleh masyarakat ya daripada usia SD, SMP, dan SMA. Karena ya itu tadi, karena biar anak itu belajar untuk terbuka terhadap sesama. Kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada apa-apa komunikasi, nggak dipendam sendiri. Apalagi kan kita tahu ya, anak zaman sekarang itu terkenal dengan istilah generasi strawberry. Tahu nggak sih generasi strawberry? Oh itu Kak. Generasi strawberry itu Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta yang dia itu terkenal banyak kelebihan atau potensi daripada generasi milenial atau X dan Y, tapi mudah overthinking, mudah insecure, mudah baper, gak kenean, Oh, iya. istilahnya gampang baper. Ya, Ya. Kenapa kok dikatakan generasi strawberry? Kan strawberry kan dari luar tampak epic, tampak beautiful, tapi digigit melumer. Ya sama. Generasi-generasi kita kan, kita tampak luar Gagah kayak Kayak modern banget. modern. Iya. Teknologi aja kita nggak ketinggalan. Betul. Stylish aja kita fashionable. Betul. Ya, informasi kita selalu up to date daripada orang tua kita, daripada generasi milenial, daripada Gen X dan Y. Kita semua Iya. lebih update lah. Makanya kan dikatakan generasi strawberry ya itu tampak luar api, dalamnya padahal rapuh. Nah, anak sekarang kan kayak gitu. Apalagi dengan kalau kita nggak batasi gadget, kita terus terpapar dengan konten, screen time. Terus ada konten-konten kayak misal yang kasus-kasus anak sekolah yang bunuh diri karena depresi, karena terlalu banyak tekanan dari keluarga, orang tua, atau mungkin bully dari teman dan sebagainya. Nah, yang seperti itu kalau nggak dibatasi oleh anak-anak zaman sekarang itu malah takutnya menginfluence, mempengaruhi bahwa mereka bisa kok bunuh diri, kenapa aku tidak? Nah, itu loh yang dikhawatirkan, Rek. Maka adanya kebijakan ini sebenarnya tuh cukup holistik dan kompleks ya. The reason why-nya itu cukup kompleks, bukan hanya untuk biar mereka terhindar dari fenomena doom scrolling dan brain rot, bukan hanya agar mereka belajar berinteraksi, bukan hanya agar mereka fokus belajar, dan untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak pantas dicontohkan dan mereka tiru, tapi juga hal-hal yang seperti mental health yang kadang sering kita sepelekan. Orang terdekat kita yang mereka lebih banyak diem, hiburannya hanya dari media sosial, tanpa kita sadari itu justru akan menggerogoti mental health anak-anak muda yang terkenal dengan generasi strawberry yang saya sampaikan tadi. Jadi perlu adanya sih di SD, SMP, dan juga SMA, tapi disesuaikan ya. Kalau SMA saat ini kan kalau dibatasi ya mereka nggak akan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, mereka nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya kayak tadi, seperti saya contohnya, ketika saya menerangkan HP saya suruh ngumpulkan di depan. Tapi ketika ayo kita kuis untuk pemantapan pemahaman kalian, pakai kuis wizard, pakai EduCaplay atau lain sebagainya, keluar tangga, HP-nya diambil. Saya keliling, saya ngawasi, dan mereka benar-benar fokus. Memang betul-betul yang diakses adalah game pembelajaran, seperti itu. Oke. Nah, dari pro dan kontra tadi, jadi menarik juga kalau kita lihat dari pengalaman langsung. Ya, kalau dipikir-pikir emang sekarang ini kita susah banget lepas dari gadget ya. Ya, hampir semua aktivitas tuh memerlukan gadget. Betul. Nah, kalau kakak sendiri nih, dulu waktu sekolah itu gimana? Kan pasti beda. Dulu kan jarang banget kan pakai gadget gitu. Iya. Sekolah dari SD itu. Kalau kakak sendiri itu gimana gitu sekolahnya? Kalau zaman saya dulu ya, itu kita berbasis textbook, jadi buku pegangan berupa paket atau LKS. Jadi kalau misal kita dapat soal, ya kita acuannya dari situ.
Tapi kalau memang mentok nggak ada jawaban di LKS atau buku paket, kita search dari HP. Itu pun kita izin dulu ke guru mapel yang mengampu pada saat itu. Tapi zaman saya dulu malah lebih banyak nggak pakai HP ketika pembelajaran itu. Ya karena memang ya beda zaman juga ya. Jadi dulu itu guru lebih banyak metode ceramah, terus menerangkan di papan tulis, terus PowerPoint, terus kita mendengarkan, kita kalau bingung tanya, kalau nggak gitu ya ngerjakan LKS, soal-soal di LKS atau di buku paket, atau mungkin suruh bikin studi kasus, terus kita presentasi ya. That's it, hanya itu aja. Menurut saya sih ya agak monoton, tapi seru juga. Kenapa? Karena saat itu ketika kita jam kos atau istirahat, kita tuh malah lebih banyak discuss dengan teman kelas, kita lebih banyak bercanda dengan teman kelas. Jadi muncul rasa kekeluargaan, kebersamaan, persaudaraan, terus kita jadi bisa belajar memahami karakter orang ya dari itu gitu. Cuma ya pas pulang sekolah ya kita nggak bisa lepas dari HP, non-stop sampai malam, sampai besoknya. Itu sih. Cuma ya memang ini kan kalau kata orang tua kan setan gepeng ya. Setan gepeng. Jadi setan gepeng dengan berbagai macam banyak kegunaan dan khasiat gitu ya, suka ngalang-ngalai obat gitu kan. Ya saya pun sebagai orang yang bisa dikatakan dewasa ya, walaupun kita sebenarnya sama-sama Gen Z ya, saya pun juga nggak bisa lepas dari sini. Gitu. Betul. Jadi ya selain adanya kebijakan, saya rasa perlu adanya awareness dari diri kita masing-masing. Kita yang tahu kapan kita harus berhenti konsumsi HP, kapan kita harus konsumsi HP. Pun kalau kalian misal mau ujian ya, mau belajar, pasti saya yakin lebih banyak scroll TikToknya daripada belajar, ya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Iya. Nah itu, maka percuma ada kebijakan dari pemerintah, percuma ada aturan dari sekolah misalnya, tapi kalau dari diri kita nggak ada awareness, ya buat apa? Jadi kita harus kalau bisa pakai apa istilahnya ya, bikin schedule. Misalnya di sekolah kita udah dibatasi penggunaannya, kecuali di beberapa guru mapel tertentu kita disuruh menggunakan HP. Tapi ketika di rumah misalnya, paling nggak di rumah itu 1 jam lah untuk scrolling, sisanya ya kita misal untuk mengaji bagi yang muslim, untuk beribadah bagi yang non muslim, atau mungkin untuk belajar, untuk family time, untuk reading book dan lain sebagainya. Jadi harus bikin schedule seperti itu. Misalnya kalau belajar 1 jam 5 menit scroll, sisanya botel. Atau mungkin ketika sebelum tidur jangan pegang HP, bangun tidur ya jangan pegang HP. Intinya harus belajar dari hal kecil, lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan. Jadi yang tahu kapasitas kita kuat tidaknya tanpa HP ya diri kita. Tapi kalau kita paksa, pasti kita akan bisa memfilter kapan menggunakan, kapan tidak. Berarti berbeda banget ya Kak sama yang sekarang ini yang lebih maju, dan juga dari kesadaran diri kita juga. Betul. Ya betul banget. Sekarang itu justru kebalik gak sih? Apa-apa itu harus gadget. Betul. Gitu, HP gitu. Iya. Sekarang kayak buku paket nggak berfungsi ya nggak sih? LKS Iya. nggak berfungsi. Sekarang sudah ada Brandly ya, ada Betul. Gemini AI, ChatGPT, Cloud gitu-gitu ya nggak sih? Betul Kak. Bahkan edit foto pun kalau dulu harus ke studio, kalau sekarang kita bisa pakai aplikasi apapun ya. Ya. Foto Banyak. apa? Banyak lah ya, foto grid, foto yes itulah pokoknya Iya. ya di Play Store yang bisa kita gunakan gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri ngelihat dampaknya lebih banyak ke arah positif atau negatif dari kebijakan ini? Based my experience ya, masih belum bisa dikatakan positif dan negatif karena ini kan juga masih diedarkan oleh cabang dinas masing-masing daerah, oleh provinsi juga tentunya, juga oleh pusat. Itu masih belum dapat 1 bulan, saya rasa masih ongoing. Jadi ya saya harap sih memberikan dampak positif. Tapi saya setuju banget karena mengingat kalau anak sekarang, kalau SMA kan masih bisa diatur. Kalau anak STM, SMK itu kan harus super duper ekstra ya, pendekatannya juga. Dan mereka tuh lebih banyak gadgetnya itu untuk main game. Nah itu sangat challenging bagi saya, apalagi saya juga ngajar di STM. Jadi dengan adanya pembatasan gadget, saya sangat bersyukur sekali karena ya mereka hanya bisa fokus dengan guru
bapak ibu guru yang menerangkan atau mengajarkan materi, karena mereka kayak nggak bisa stop dengan game online, PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan itu sangat, ya walaupun ada e-sport ya, Iya. bahkan masuk cabang Asian Games, SEA Games. Iya betul. Tapi kalau untuk anak pelajar ya ketika di sekolah ya mereka fokus belajar harusnya, bukan malah main game. Mereka bisa main game di rumah gitu loh. Jadi dengan adanya pembatasan ini saya rasa sangat berguna bagi anak-anak yang kecanduan main game ya. Karena untuk menghentikan kecanduan itu nggak bisa dengan nasihat atau proses yang pelan, harus dengan paksaan memang. Oh, berarti nggak bisa disamaratakan gitu ya? Iya. Tapi kalau SMA saya rasa aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya mungkin main HP-nya kalau pas memang dibutuhkan aja di pembelajaran tersebut. Ya baik lagi ke cara kita menggunakannya juga. Oke, kalau dipikir-pikir, berarti sebenarnya ini bukan soal boleh atau enggaknya gadget. Betul. Ya, Tapi soalnya bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita Menggunakannya, menggunakannya, memanfaatkannya. apakah untuk kebaikan atau malah justru menyerang untuk diri kita. Karena kalau seseorang udah terkena brain rot, sepintar apapun di jenjang sebelumnya, kalau udah kena brain rot itu sangat, ia membahayakan diri sendiri. Dia tidak hanya bikin males, tapi juga buat mikir itu akan jadi susah. Karena isinya tuh ya screen time ya, dari efek doom scrolling tadi itu. Jadi ya memang saya rasa harapannya dengan adanya kebijakan ini memberikan positif ya. Bukan hanya pelajar, tapi juga anak-anak dari berbagai kalangan, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Karena mereka juga ya agak bahaya kalau sering terpapar konten-konten yang memicu mereka jadi omongannya kotor, sikapnya agak cukup bikin istighfar, kepalang dada dan sebagainya gitu. Jadi saya harap kebijakan ini bukan hanya diberlakukan ke sekolah, tapi juga untuk orang tua. Oke, dari obrolan kita hari ini, ternyata pembatasan gadget ini memang ada dua sisi ya. Ada yang positif juga, Ada yang ada yang beberapa yang kontra Ya. gitu. Jadi balik lagi ke cara kita memanfaatkan gadget tersebut. Benar, yang penting kita itu harus bijak ya teman-teman dalam menggunakannya. Oke, mungkin dari kakak sendiri ada pesan singkat yang bisa disampaikan ke teman-teman tentang pembatasan gadget ini. Tentang pembatasan gadget Iya. ya. Iya. Apa ya? Boleh lihat repekan nggak sih? Iya, Oh boleh, silakan Kak. Oke, tapi sebelum itu aku boleh ngasih itu nggak sih kayak motivasi buat anak muda gitu? Iya, boleh boleh banget ya, Kak. boleh. Intinya anak muda saat ini kan rentan ya, rentan baper, rentan galau, rentan cemas, rentan overthinking, rentan Insecure insecure juga. gitu ya kan. Kayak apalagi lihat konten-konten anak-anak seumuran kita, sepantaran kita yang mereka udah berhasil di usia Betul. mereka yang masih belia, yang masih pelajar, dengan berbagai macam prestasi, dengan berbagai macam pencapaian, atau mungkin dengan keadaan orang tua yang sangat privilege, sedangkan kondisi-kondisi tertentu ada juga yang masih belum dikatakan privilege dan sebagainya, kayak yaitu salah satunya ya dari paparan-paparan konten yang kadang bikin kita minder dan merasa berkecil. Padahal saya punya sebuah kutipan, ada kebaikan yang tidak akan lahir kalau tidak ada kamu, dan barangkali kamu hidup bukan hanya untuk menjemput doamu, melainkan kamu adalah bentuk dari doa orang lain. Di antara miliaran manusia, kamu tetap dipilih untuk hadir bukan tanpa alasan, bukan sekedar mengisi ruang, karena keberadaanmu membawa sesuatu yang tidak bisa digantikan siapapun, sesuatu yang hanya bisa lahir kalau itu kamu. Barangkali tugasmu bukan hanya mengejar doa-doamu sendiri, tapi menjadi wujud dari doa orang lain yang dijawab dengan indah, dan itu adalah peran yang sangat mulia. Jadi kita semua lahir itu tentu punya peran dan tugasnya, jadi kita nggak perlu berkecil hati, nggak perlu merasa insecure. It's okay kita terpacu untuk menjadi better person and amazing person ketika kita melihat konten-konten di media sosial, tapi kita harus tetap menunjukkan bahwa we are unique, we are authentic, and we are special with our passion. Seperti itu. Nah, mungkin
itu pesan dan motivasi dari Kak Hamdan. Semoga kita semua bisa terapin apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan tersebut. Makasih banyak ya Kak telah Makasih banyak, Kak. sharing-sharing hari ini, memberi motivasi, memberi pesan. Iya. Nah, Nah, kita ada bingkisan nih, Kak. ya. Bentuk terima kasih kita karena Kak Hamdan udah mau ngobrol sama kita. Jadi Ini ada satu lagi terakhir ya, boleh, terkait Kak. boleh. pesan terkait kebijakan pembatasan gadget. Jangan cuma jadi penonton di dunia digital, jadilah kreator, inovator, dan inspirator. Gadget itu alat, bukan pengendali. Scroll boleh, tapi jangan sampai hidupmu yang ke-scroll. Pakailah teknologi untuk membuat diri kamu berkembang pesat, bukan hanya menjadi tempat pelarian. Wow, keren banget. Keren banget. Oke. Terima kasih Kak, udah sharing-sharing, udah mau ngobrol sama kita. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Sampai Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.